I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang nilai dan norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, konstitusi sebagai dasar dalam negara hukum. Konstitusi adalah dokumen hukum yang kedudukannya paling tinggi dan menjadi politik tertinggi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 memiliki fungsi sebagai norma dasar yang menjiwai seluruh produk yang ada di dalamnya. Dalam hal ini sering terjadi tantangan atau disharmoni antara regulasi teknis dengan nilai konstitusional yang menyebabkan banyaknya judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kemudian selanjutnya pengertian dan urgensi konstitusional. Definisi dari konstitusional itu sendiri adalah seperangkat aturan dasar yang mengatur pembentukan, susunan, dan cara kerja dalam pemerintahan. Nah, definisi dari konstitusi ini secara etimologi ada beberapa bahasa yang digunakan, seperti bahasa Perancis ada kata yaitu constituer yang artinya membentuk. Selain itu ada juga dari bahasa Belanda yaitu grondwet. Grond yang artinya undang-undang, wet yang artinya dasar. Setelah mengetahui pengertiannya, lalu ada urgensi dari konstitusi itu sendiri. Urgensi, ada beberapa urgensi dari konstitusi itu. Yang pertama, membatasi kekuasaan penguasa agar tidak absolut. Yang kedua, menjamin hak asasi manusia dari warga negara tersebut. Yang ketiga, menjadi pedoman penyelenggaraan negara yang tertib dan demokratis. Oke, selanjutnya masuk ke fungsi konstitusi. Yang pertama, sebagai landasan hukum memberikan wewenang sah bagi lembaga negara seperti presiden, MA, MK, DPR dan lain-lain. Hal ini bertujuan agar konstitusi ini benar-benar menjadi landasan hukum bagi pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sesuai dengan UUD 1945. Dengan demikian, setiap tindakan pemerintah itu harus sesuai hukum dan tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Kemudian fungsi yang kedua yaitu checks and balance, yaitu menerapkan pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif agar saling mengawasi. Konstitusi ini itu sengaja dibentuk dan dibagi agar kekuasaan negara itu tidak bersifat absolut. Karena banyak sekali negara yang tidak membatasi kekuasaan mereka dan akhirnya terjadi otoritarisme dan juga penindasan. Melalui UUD ini pembagian kekuasaan dibagi menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Hal ini menciptakan sistem checks and balance sehingga mereka itu saling mengawasi satu sama lain. Kemudian perlindungan hak asasi manusia itu diatur secara lengkap dalam pasal 28A sampai dengan pasal 28C UUD 1945. Hal ini mencakup hak-hak sebagai berikut, yaitu hak hidup, hak beragama, pendidikan, bekerja, memperoleh keadilan, dan juga menyampaikan pendapat. Menurut kajian akademik, hak-hak seperti ini itu menjadi atau memperkuat struktur konstitusi sebagai perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Kemudian menjaga stabilitas nasional, mengatur mekanisme pergantian kekuasaan
yang damai melalui pemilu. Konstitusi memberikan aturan ketat mengenai mekanisme pergantian kekuasaan secara damai melalui pemilu. Tanpa konstitusi, pergantian ini dapat menimbulkan konflik. Konstitusi juga dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa pemilu, sengketa wewenangan lembaga negara melalui Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang terakhir menjadi perekat bangsa, yaitu menjamin kedudukan yang sama bagi seluruh warga negara di hadapan hukum. Melalui konstitusi ini, Indonesia terdiri dari ratusan kelompok etnis dan budaya. Konstitusi menjadi alat pemersatu karena seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Hal ini tercantum dalam pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya itu dalam hukum dan pemerintah. Jadi setiap warga negara itu kedudukannya sama di dalam hukum dan juga pemerintahan. Kemudian masuk ke sumber historis dan politik. Konstitusi ini sendiri lahir melalui perjuangan Indonesia mulai dari dijajahnya Belanda sampai dengan Jepang. Setelah proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri segera menyusun dasar negara dan konstitusi pada tanggal 18 Agustus melalui PPKI dan menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah menyadari pentingnya menjadi negara yang berdasarkan hukum. Kemudian perjalanan konstitusi Indonesia UUD 1945 di awal kemerdekaan. Ini digunakan oleh Indonesia ketika awal kemerdekaan mulai tahun 1945 sampai 1949. Kemudian ada Konstitusi RIS 1949 dan juga UUDS 1950. Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan sistem parlementer. Kemudian dilanjutkan kembali ke UUD 1945 via Dekret Presiden tahun 1959. Hal ini dilakukan oleh Soekarno pada tanggal 5 Juli pada tanggal 5 Juli 1959, Soekarno itu mengeluarkan dekret yang memberlakukan kembali UUD 1945. Kemudian masuk ke amandemen UUD 1945 mulai tahun 1999 sampai dengan 2022, yaitu pasca reformasi. Ini dilakukan untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan, memperkuat demokrasi, serta menjamin hak asasi manusia. Menurut kajian hukum tata negara, menilai amandemen UUD 1945 sebagai tonggak penting modernisasi sistem ketatanegaraan Indonesia. Kemudian melanjut ke sudut pandang politik. Amandemen dilakukan untuk menciptakan sistem yang lebih demokratis, seperti pemilihan presiden langsung dan pembatasan masa jabatan. Dari sudut pandang politik, konstitusi ini dibentuk untuk mengatur kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan. Jadi konstitusi itu menentukan siapa yang berwenang memerintah, bagaimana pemimpin dipilih, berapa lama masa jabatannya, dan lain-lain. Maka setelah reformasi tahun 1998, masyarakat menuntut sistem politik yang lebih demokratis karena sebelumnya kekuasaan terlalu terpusat. Akibatnya, UUD 1945 ini diamandemen dengan hasil yang penting. Yang pertama, presiden dipilih langsung oleh rakyat. Masa jabatan dibatasi 2 periode. Kemudian Mahkamah Konstitusi itu dibentuk. DPR diperkuat dengan fungsi pengawasan. Lalu otonomi daerah itu diperluas. Perubahan ini menunjukkan bahwa konstitusi ini merupakan instrumen politik untuk menata negara secara demokratis. Seperti itu. Selanjutnya ialah tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Di modul PKN itu dijelaskan, dibahas tentang dinamika. Tapi apa dinamika ini? Dinamika ialah perubahan. Jadi dinamika konstitusi
ialah perubahan konstitusi. Nah, konstitusi atau undang-undang dasar mulai berlaku sejak sesudah proklamasi kemerdekaan. Tapi apakah UUD yang dulu dengan yang sekarang itu sama? Ternyata tidak. Karena saat awal UUD 45 dirancang itu sebagai UUD sementara yang nantinya akan disempurnakan. Nah, terus bagaimana perubahannya? Di modul PKN dijelaskan adapun perjalanan dinamika konstitusi Indonesia berawal dari UUD 45 awal kemerdekaan, lanjut berubah lagi RIS 1949, kemudian berubah lagi UUDS 1950, lalu kembali lagi ke UUD 45 pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Lalu pada tahun 1997 Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang sangat berat. Harga naik, masyarakat jadi keberatan mau beli sesuatu, nilai rupiah melemah terhadap mata uang asing. Pemerintah yang katanya sudah berusaha mengatasi masalah itu, tetapi pada kenyataannya keadaan tak kunjung membaik, malah meluas ke bidang politik. Akibatnya terjadi demo yang besar dipelopori oleh mahasiswa dan berbagai kelompok masyarakat. Puncak masalah ini ialah pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan bermulanya awal masa reformasi. Bukan cuma itu, muncul juga berbagai tuntutan dari mahasiswa dan pemuda yang antara lain melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945. Kedua, menghapus peran ganda abdi. Ketiga, menegakkan hukum, menghormati HAM, dan lainnya. Kita fokus ke poin yang nomor 1, yaitu melakukan perubahan atau amandemen UUD 1945. Sesuai topik saya tadi kan, perubahan. Kenapa harus diubah atau diamandemen lagi UUD itu kan? Karena UUD tersebut dianggap belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat dan dalam beberapa pasal UUD dinilai banyak tafsirnya sehingga rawan disalahgunakan oleh oknum. Lanjut, dalam perubahan itu ada beberapa aturan penting. Amandemen itu ada aturan penting seperti tidak boleh mengubah pembukaan UUD 1945, terus memperjelas sistem presidensial, dan seterusnya. Yang penting, proses perubahannya dilakukan dengan cara menambah atau memperbaiki pasal-pasal yang sudah ada. Hasilnya ialah jadilah UUD yang sekarang yang lebih lengkap dan jelas. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan esensi konstitusi dan juga urgensi konstitusi. Yang perlu kita ketahui, apa sih yang dimaksud esensi konstitusi? Secara etimologis, konstitusi berarti membentuk. Dalam konteks kenegaraan, esensi konstitusi adalah hukum dasar tertinggi yang mencerminkan kesepakatan fundamental seluruh rakyat. Sebagai kontrak sosial, ia adalah wujud perjanjian antara rakyat dengan penguasa, di mana rakyat menyerahkan sebagian haknya agar diatur oleh negara demi ketertiban bersama. Urgensi konstitusi. Mengapa sebuah negara harus memiliki konstitusi? Tampaknya sebuah negara akan terjebak dalam kekacauan dan kesewenang-wenangan. Kesimpulannya, konstitusi adalah pelindung bagi rakyat sekaligus kendali bagi penguasa. Tanpa konstitusi, negara hanyalah sekumpulan orang tanpa aturan yang jelas, di mana yang kuat akan melindas yang lemah. Keberadaan konstitusi menjamin bahwa negara berjalan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kemauan individu atau kelompok tertentu. Penutup, kedudukan dan fungsi UUD NKRI 1945, UUD NKRI 1945 menepati kedudukan sebagai hukum dasar tertinggi dan norma dasar dalam hierarki hukum Indonesia. Fungsinya bukan sekedar dokumen administratif, melainkan sebagai landasan legalitas penyelenggaraan negara.
membatas kekuasaan penguasa agar tidak terjadi abuse of power, serta menjamin utama hak asasi manusia atau HAM seluruh warga negara. Konstitusionalitas peraturan perundang-undangan. Setiap produk hukum yang berada di bawah UUD NKRI 1945 seperti UU, PP, Perpres hingga Perda harus memiliki konstitusionalitas yang jelas. Artinya tidak boleh bertentangan baik secara formil maupun material dengan nilai-nilai konstitusi. Prosedur untuk memastikan hal ini dilakukan melalui mekanisme judicial review oleh Mahkamah Konstitusi untuk undang-undang dan Mahkamah Agung untuk peraturan di bawah undang-undang. Dinamika dan tata negara. Konstitusi Indonesia telah menjalani dinamika panjang mulai dari masa awal kemerdekaan hingga era reformasi yang menghasilkan 4 kali amendement. Mungkin itu dari saya. Mungkin itu dari kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufik walhidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.